Oke, kita mulai podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bang Teddy by YouTube channel. Kali ini dalam segmen berbeda. Kalau biasanya kita ada di Selasa Sastra, kali ini kita ada namanya segmen baru namanya Kamis Bisnis. Dan hari ini kita akan bicara tentang bisnis sinema. Ini dengan senior, guru, kakak, tingkat banyak sekali. Saya banyak menangkap ilmu dari Kang Asparun yang hari ini jauh-jauh dari Magelang datang ke Bantul. Ini wajahnya kita agak kesana aja lihatnya, nggak kesana aja. Dari Magelang ini menguasai perbukitan Tidar sana untuk dunia persilatan sinema yang ada di sana. Tapi walaupun asalnya dari Magelang, Mas Parun ini Kang Asparun Barira kayak petinju ya, itu dulu sekolahnya itu atau kuliahnya di Jogja. Jadi memang ada garis yang sangat linear dengan Jogja. Kalau bicara ini tentang sinema, saya akan mengingat beberapa kegiatan yang pernah bareng dengan Kang Asparun. Salah satunya yang saat itu sangat banyak juga sebenarnya, tapi kemudian yang saya catat dua lah. Satu yang pertama di BPCB Jawa Tengah, itu dulu di Prambanan kita pernah buat namanya Festival Film Dokumenter, semi dokumenter ya, itu nasional tingkatnya dari Kemendikbud. Terus kemudian juga di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk bagian perfilman, sempat ketemu di sana. Nah setelah itu menghilang. Kayaknya naik gunung lagi, bertapa dan bekerja di sana. Lama nggak ketemu lagi di dunia sastra. Tetapi saya tetap senang dengan dunia sinemanya. Apalagi kemudian kita bicara, nah itu juga salah satu yang ada dalam otak saya, bisnis sinema, bisnis film. Oke, gimana kabarnya Kang Asparun? Ya, baik, sehat. sehat baik. Kondisinya ini agak tidak mengenakan, besok kalau dahulunya 3 kamera biar enak. Doakan ya gitu. Kita bisa perlahan-lahan. Tapi gini, Kang Marun bisa bercerita banyak tentang pengalaman Kang Asparun dalam dunia sinematografi, dalam dunia film. Dari dulu kenapa suka film juga? Kalau kita bicara film, kalau dari saya itu kesasar sebenarnya. Malah kesasar. Kesasar di dunia film. Kalau memang dulu kita masuk dalam dunia industri televisi ya, saya pernah bergabung di dunia industri televisi nasional swasta. Ya. Saat itu ada Indosiar ya. Indosiar itu masih belum punya bangunan itu. Tahun 93, 94 Tadi sudah ngobrolin Indosiar terus. Indosiar saat itu baru ya, karena televisi belum banyak itu. Belum dulu baru ada RCTI, SCTV, Antv, terus ada Indosiar. Itu TPI belum ya? Oh, TPI sudah ada. TPI sudah. Kemudian ada juga yang paling TVRI dulu terkenal. Oke, di sana bekerjanya. Ya, akhirnya karena saya dari nol pudul ya tentang film ya, tentang dunia televisi gitu ya. Orang ngerti teknologi televisi itu seperti apa ya. Saya itu sebetulnya mulai dari paling bawah, Pak. Mas Teddy. Yeah. Mulai dari Bang Teddy. mulai dari penata artis di malah dari kru. Mulai dari kru gitu. Mulai dari penata artis terus kemudian berapa tahun kemudian saya dipercaya untuk menjadi direktur program non drama. Program non drama. Apa itu? Berita, liputan. Iya, kalau di televisi itu kan ada dua ya, ada drama sama non drama. Okay. Kalau drama itu ada sinetron, film, film-film. Nah itu yang masuk dalam program drama. Kemudian kalau non drama itu ada variety show, ada musik, ada gosip itu. Gosip itu termasuk di situ non drama. Oke. Itu banyak dulu di Indosiar, itu yang paling banyak dilakukan ya. Iya memang saya ada di departemen itu. Jatuhnya kenapa bisa sampai ke film yang kemudian dramatik dan sangat artistik gitu, Gus? Gini ya, dari kita pernah belajar di sana, ikut di dalamnya, kemudian kita mengambil satu keputusan untuk keluar gitu. Malah gitu ya? Saya mengambil keputusan untuk keluar. Bedanya kalau yang lain itu dipecat, ini keluar. Saya mengambil keputusan untuk keluar, kemudian kami sama teman-teman itu bentuk komunitas film berbasis masyarakat. Komunitas film berbasis masyarakat. Itu kenapa yang dibentuk itu? Bukan PH atau apalah gitu? Enggak, kalau PT film. Enggak, karena kalau kita itu lebih banyak ke pendampingan ke masyarakat.
bagaimana masyarakat dengan media film itu bisa menggunakan media itu untuk apa aja keinginan masyarakat. Dari sisi misalnya untuk mengangkat suatu desa, mengangkat sebuah bisnis masyarakat itu, itu menggunakan media film. Menggunakan media film. Berarti pilihannya dokumenter, fiksi? Ya bisa fiksi, bisa dokumenter. Apapun bisa ditempuh dalam rangka untuk mengangkat potensi desa. Bisa. Ya, sangat bisa sekali. Rata-rata ya ini masyarakat menggunakan film untuk mengangkat martabat desa itu, paling nggak mengenalkan desa itu. Profil gitu ya. Desa dari sisi apa? Dari sisi wisatanya, dari sisi kebudayaan, ekonomi, industri rumahan itu. Itu di Jogja Jateng. Jateng. Tentunya kan memang wilayah yang luas banget ya Jateng itu. Magelang aja belum selesai. Magelang masih banyak PR. Masih banyak PR. Jogja Jateng. Tapi kemudian saya melihat sepak terjang Kang Asparung itu kan ya tadi seperti tak bilang tidak hanya di Magelang, tapi di Jogja siapa yang kenal Kang Asparung, dari artistik sampai sinematografer, dari segi teknik kamera sampai kemudian konsep skenario orang tahu ya. Tahu itu loh orang Magelang. Itu gimana itu ceritanya? Apakah memang dulu ada link komunikasi dengan teman-teman sinias di Jogja atau alumnus seperguruan mana itu? Pertama dulu pernah belajar di Jogja. Ya. Kemudian banyak teman-teman juga dari Jogja. Jangan-jangan ini juga jebolan Asdrafi. Jebolan angkringan Asdrafi. Saya. Kalau di Asdrafi itu sebenarnya kita hanya ngumpul aja di sana, ngobrol. Karena memang iklimnya hanya ngobrol dengan senior-senior di sana, banyak teman-teman di sana yang notabene ketika kita bekerja pun ketemu lagi. Ya, dia sebagai senior, sebagai teman kerja. Ada yang ikut, kebetulan ada yang dia senior tapi ikut tim dengan saya itu. Saking anunya cairnya ya, mau di posisi mana yang penting program ini jalan. Betul kan. Penting programnya jalan, kemudian dia tetap di dunia apa yang dia suka. Kalau kemudian pilihan kalau kita bicara film dokumenter atau fiksi, tapi ketika bicara durasi, filmnya pendek-pendek atau film layar lebar pernah menggarap? Kalau layar lebar kita belum pernah nggarap. Tapi kayaknya pernah ikut casting. Buat casting untuk layar lebar. Kalau layar lebar pernah. Kita ketemu di mana, pernah di casting? Kita ikut bantu casting. Tapi saya tidak ikut terlibat di produksinya ya. Karena memang pas ada produksi pas bareng ya, saya memilih yang produksi yang kita sendiri ya. Kita yang lebih punya peran lebih banyak itu. Karena memang tidak bisa ditinggalkan kalau punya peran banyak, walaupun mungkin nilainya sedikit. Nilainya sedikit tapi peran kita banyak. Itu kan perlu dipikirkan itu. Tapi Bang, kaitannya dengan kalau di rumah kan setahu saya ada greenhouse, itu ceritanya gimana? Itu. Greenhouse itu green itu hijau. Rumah hijau. Pohon bed. Karena banyak pohon-pohon. Oh gitu. Jualan tanaman toh? Ya, saya milih di daerah perbatasan di daerah Jogja sama Magelang. Itu di daerah luar itu yang luar dekat itu. Saya base camp di sana. Kemudian saya ajak teman-teman masyarakat di sekitar untuk berkarya, ya bikin channel YouTube. Dan kemudian semakin berkembang, banyak teman-teman dari luar kota itu datang untuk ikut praktek kerja langsung di sana. Jadi membuat itu dilatih apa saja kalau di greenhouse itu ceritanya? Ya sebetulnya dasar-dasar semua gitu, dasar-dasar semua artinya. Dari teknik pembuatan skenario, terus misalnya teknik kamera sampai teknik editing, lengkap ya? termasuk bagaimana dia harus berperan ya. Belajar peran, belajar acting. Kan acting itu kan ada beberapa acting untuk panggung, acting untuk film. Ya. Mereka juga harus paham itu soal seperti itu. Kalau greenhouse ini terbuka untuk umum atau? Greenhouse sistemnya nggak gimana Mas? Terbuka untuk umum ya, siapa aja boleh datang, boleh main. Syukur-syukur diajak
ayo kita bareng-bareng nih, nah, kita bikin program bareng ya. Ceritanya sekolah atau apa sih? Maksudnya kalau aku datang kan harusnya bayar cash flow. Saya mau daftar sekolah mas. Ya itu ada yang berbayar, artinya Oke. ada bukan berbayar ya, tapi subsidi lah. Artinya biar produksinya juga lancar, nggak mungkin ditanggung sendiri kan? Ya, ya itu ada subsidi, artinya ada teman-teman yang subsidi supaya kegiatan itu bisa jalan. Misalnya ada satu tim dari Jepara itu, apa namanya kerjasama Jepara TV ya. Ya. Dari sana ada beberapa tim termasuk dari sekolah broadcastnya itu, Ya. kemudian belajar bareng-bareng di tempat saya, produksi di tempat saya, disiarkan di sana, Oke. disiarkan di Jepara TV waktu itu ya. Jadi ketika teman-teman dari Jepara datang kan otomatis dia akan makan, tempat tinggal dan seterusnya itu kan mereka punya akomodasi gitu. Bayarnya untuk itu, bukan bayar, jadi mereka iuran tadi ya. Iya, gitu. iya, iya, bukan Jadi bayar. Akhirnya ya untuk kepentingan mereka juga. Ya karena gini, selama Para peserta. selama di tempat saya, selama tinggal di greenhouse itu, mereka ya kita tempatkan di tempat yang layak. Kemudian kalau untuk urusan makan minum, kita sediain tempat, mereka bisa berbuat sendiri. Apapun bisa buat sendiri. Bisa buat sendiri Wah, lah. nih buat sate kambing. Wah. Kambingnya siapa? Mau apa terserah gitu loh. Oke. Mau apa terserah gitu. Kalau rata-rata teman-teman yang belajar di greenhouse itu paketnya minimal berapa hari, maksimal kalau maksimal bebas sih. Yang sudah jalan itu 6 bulan. 6 bulan. Nah, jadi 6 bulan Rutin di tempat saya tiap hari. Jadi mereka nggak pulang. Mereka nggak pulang, tidur di tempat saya. 6 bulan Ya. pasti jadi orang. Ya 6 nggak boleh bulan. jadi yang lain. Ya rata-rata mereka juga senang. Ada sekian banyak yang di tempat saya itu ya memang ada yang memang sampai sekarang senang di dunia Sini mas. sinema, akhirnya kerja di TV. Dan di daerahnya masing-masing mereka bisa mengimplementasikan ilmunya ini. Ya atau banyak yang buka studio kecil. Oh, oke, di rumahnya. Dia akhirnya buka Studio puting. tempat weddingan, Iya. tempat ini. Iya. Tapi saya pesan kalau kamu weddingnya dikelola dengan baik, gitu, dengan ilmu sinema yang baik. Artinya memang kemudian tidak sekedar nyoteng atau Iya, tapi dokumentatif gitu ya, ada nilai artistiknya. Itu kalau sudah sampai mana aja? Jepara, paling banyak Jogja ya. Jogja, Magelang, ada sana di Kaliangkre sana itu di Kaliangkre. perbatasan Wonosobo, terus Temanggung ada. Kalau anak-anak pelajar itu kayak SMK Multimedia banyak datang. Justru banyak yang Malah justru itu. yang banyak datang anak-anak multimedia, anak-anak SMK. Yang diajari apa aja itu? Buat film dokumenter. Ya dari buat film dokumenter, film Fotografi. fiksi, kemudian bikin video klip, Video kemudian fotografi itu mereka belajar. is basic. Jadi menurut saya greenhouse itu termasuk lengkap karena saya paham tenan dengan bener dengan Mas Asparun ya. Jadi basically-nya ada sinematografi itu adalah fotografi ya. Biasanya diajari fotografi, saya ingat saya gitu seperti itu. Kemudian penulisan skenario yang bagus, biasanya karena basicnya itu sastra ini penyair juga jangan salah. Kalau basicnya malah teater saya itu. Oh iya. Jadi teater. Itu sastrawan. Jadi teater dari sebetulnya malah awal mula itu saya terjun di dunia teater. Awalnya mah, jadi dari aslinya apa ya itu di teater? Iya, Pemain, penulis skenario. yang saya pelajari adalah seni pertunjukan Jadi teater. secara umum gitu ya. Tapi yang saya dulu lebih konsen ke penyutradaraan. Ke penyutradaraan, director. Makanya kemudian di TV walaupun mulainya dari artistik tetap jadi direktur aman. Tapi sebenarnya yang menarik justru apa yang Kang Asparun lakukan kaitan dengan pembuatan greenhouse itu. Ini konsep awalnya kenapa membuat itu sih sebenarnya? Ini greenhouse ini apa? Yayasan, lembaga, CV? Itu lembaga. Lembaga. Itu lembaga yang sudah diakui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, oke. Terlegalisir di Magelang. Terlegalisir di Magelang. Jadi konsepnya memang shortcast gitu ya, kursus singkat gitu. Atau Ya 6 bulan. 6 bulan itu singkat apa enggak itu? Itu panjang. Tapi kalau di luar negeri shortcut. Iya, iya, itu. Dan datang itu kalau misalnya cuma seminggu kan nggak jadi apa-apa. Iya, iya. Maksudnya kemudian pembelajaran kurikulum itu cuma seminggu 2 minggu nggak mungkin jadi apa-apa.
Tapi kalau 6 bulan itu secara intensif kan 6 bulan tiap hari. Ya, Nah, jadi paling tidak keluar dari sana itu anak-anak itu bisa buat konser, Benar-benar bisa. bisa megang kamera tidak dengan cuma benar. kemudian bisa Tekniknya. melakukan editing gitu. Paling tidak seperti itu. Dan pasti bisa ya ketika bulan. Kalau dianya aktif. Ya kalau rata-rata bisa lah gitu. Iya. Kadang-kadang itu buktinya tadi kalau di rumah dia membuka foto video syuting. Aduh sana. Aku main lihat aja. Saya repot ini sebenarnya. Kalau kemudian karena saya senang nonton film teman-teman. Jadi saya sering ke bioskop gitulah. Apapun yang kalian walaupun sekedar mereview sebuah film gitu. Nah, itu salah satu tugas saya. Nah, saya senang bioskop dan nonton film. Cuman ketika pandemi datang kan bioskop juga sepi, Pak. Gimana ini pengaruhnya terhadap Kang Aswarun dengan aktivitas sinemanya itu apa yang terpengaruh dari dunia pandemi? Ya sebetulnya kalau pengaruhnya itu tidak begitu banyak buat saya. Malah iya ya? Tidak begitu Karena banyak bukan buat di saya. kanan ya? Karena saya bukan main di bioskop. Catat ya. saya tidak main di bioskop. Catat karena tidak main di bioskop jadi santai ya. Saya pusing. Oke. Jadi karena kita itu berbasis masyarakat, Justru itu jadi tetap kita jalan walaupun dalam kondisi COVID gini tetap jalan. Yang paling penting ya kita siasati bagaimana kita tetap berkarya tapi tetap aman gitu. Iya. Tetap aman, kita tetap bisa melakukan kegiatan, jangan sampai pandemi itu juga akan membunuh kita gitu. artinya selama pandemi ini proses pembelajaran produksi tetap Iya, jalan. tetap jalan ya, tetap jalan. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa terpengaruh oleh pandemi berarti harus belajar sama beliau. Saya juga. Ya karena gitu. Ya. Kalau kita mengandalkan dana dari lembaga lain, Oke. mungkin akan sangat berpengaruh. Ya. Karena ketika kita tidak punya dana, kita tidak bisa bekerja. Diem ya. Kita diem. Tapi kita coba kita berbasis dengan masyarakat. Nanti masyarakat akan mendanai kok. Tetap ada. Tetap ada. Mereka akan mendanai dengan sukarela gitu. Ya, kita tolong bikinkan ini, yuk kita sama-sama. Saya kira juga berpikirnya kembali menarik itu karena kemudian kadang-kala orang berpikir besar cuma satu kali ya. Nah, kalau Anda berpikir kecil-kecil tapi banyak. Enggak, justru gini, saya manfaatnya. Oke. Kita media itu betul-betul bagaimana media itu bermanfaat buat masyarakat gitu. Artinya manfaat itu selain tidak hanya sekedar menjadi tontonan gitu, tapi bisa melakukan banyak hal dengan media yang kita kerjakan. Jadi, memang konsepnya bahwa sinematografi ini atau film oleh Kang Aswarun dengan Greenhouse-nya saya kira memang kemudian tujuannya adalah mengangkat potensi masyarakat. Iya. Artinya ketika mereka keluar dana pun untuk membuat film ini, toh mereka akan dapat karena kemudian meningkat ya. Iya, hasilnya. betul. Bedanya di sini kalau film yang lain film layar lebar beda konsep. Ya kadang-kadang gini, awalnya juga masyarakat juga kebingungan. Kok duitnya piye, sebenarnya cukup apa enggak gitu. Ya, karena buat film mahal itu. Ya kalau saya gini, tergantung itu, tergantung. Ketika kita punya sekarang gawe film tuh pakai HP aja bisa gitu. Iya. Tergantung bagaimana kita mensiasati budget. mensiasati budget, mensiasati alat dan tujuannya buat apa. Oke, tujuannya buat apa? Buat apa? Kalau kita untuk tujuannya buat layar lebar ya tentunya dengan alat-alat yang sesuai, paling enggak ya yang kelas untuk film-film layar lebar. Sehingga saya ini Kang Aswarun kalau juga dulu termasuk salah satu perintis komunitas film. Gimana itu sejarahnya? Dulu di Jogja saya pernah mengenalkan bersama Pak almarhum Pak Tanto. Pak Tan. Iya, Pak Tanto itu dulu dosen IKJ ya. Oke. Kita pernah menawarkan di Jogja itu, kayaknya sekarang sudah jalan, itu Koperasi Sinema Mandiri. Koperasi Sinema Mandiri. Ya, di Magelang ada. Sebelum di Magelang saya jadi sekretarisnya. Konsepnya gimana sih? Koperasi Sinema Mandiri. Nah, konsepnya utang ya? Kalau orang melihat, saya dulu pernah pasang papan itu di rumah Koperasi Sinema, datang orang, Pak saya mau pinjem duit di sana gitu. Nah, ini kamu produksi film nggak punya duit itu. Nah itu makanya kita gini, kita mensiasati dengan koperasi itu ya. Harapannya kita dulu tuh gini,
banyak teman-teman muda itu punya pengen bikin karya, pengen bikin film, pengen bikin video klip, pengen apa, mereka tidak punya peralatan misalnya, bisa masuk di dalam menjadi koperasi itu, menjadi anggota koperasi itu bisa pinjam. Itu dana alat bisa minjem di situ. Nah, dana alat bisa pinjam, nanti tinggal bagi hasilnya aja gitu. Ini menariknya. Berapa persen? Nah itu ya, saya pikir itu juga di dalam saat kondisi kayak gini bisa salah satu untuk menjadi alternatif gitu loh, untuk menyelesaikan kesulitan dalam berkarya. Iya, kebanyakan dari teman-teman kan adalah besok mau membuat ada proyek lah, tapi dananya belum turun gitu. Mau tidak mau harus segera produksi, nggak punya duit ya. Kalau di bank susah nih, lama gitu. Tapi juga gini Mas, ternyata gimana itu? Menjalankan koperasi itu juga tidak. Itu resmi ya? Nah, itu resmi, itu legal itu ya. Tidak semudah apa yang kita bayangkan itu. Nah, gimana itu kalau kita koperasi sinema mandiri? Ya, kan baru ini ada koperasi film gitu. Iya. Ya. Koperasi film orang ngerti ini gawe film itu oleh duit banyak. Tapi di situ kan bisa berkarya bersama-sama. Kita tetap berkarya dengan budget yang bisa diukur dengan kemampuan kita. Kita bisa nanti misalnya dari teman-teman koperasi itu kan anggotanya banyak, anggotanya juga dilatih Mas. Anggota itu juga dilatih bagaimana membuat film, dari membuat cerita, dari membuat teknik produksi film sampai ke editing. Jadi misalnya saya ada program yang aku dapat proyek nih, kita suruh bikin film, jadi dinas tapi baru dibayar 50% nih, gitu. Terus budgetnya kecil, nggak bisa nih kalau, tapi itu harus jalan ya. Kita pakai teman-teman dengan gotong royong ini, kita ada budget sekian, kita bikin, bisa nggak? Ya bisa jalan. Itu salah satu terobosan ya. Salah satu yang bisa menjadi alternatif gitu loh. Jadi saya dulu juga bikin koperasi film, koperasi film gimana itu? Itu memang gagasannya dulu ada gagasan Pak Tanto itu. Jadi kalau kayaknya dulu yang sudah buka itu di Jakarta, sudah pernah ada di Magelang, kemudian di Jogja sekarang jalan kayaknya. Belum paham. Jogja jalan. Terus kemudian di Solo sama di Malang. Itu satu induk ke nasional. Nah itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Saya tadi membayangkan ada Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah. Ya kalau dulu ada di Jakarta ada yang kelasnya nasional, kemudian di daerah-daerah ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Banyak juga pertarungan di situ. Sama kadang-kadang mereka membuat sesuatu dalam pikiran mereka ada kepentingan mereka dapat duit. Banyak kepentingan. Padahal sebenarnya koperasi kan kita ikut invest ya bahasanya ya. Ya, kita ada iuran juga. Kita ada iuran tiap wajib pokok itu kan koperasi itu. Wajib pokok gitu loh. Biasanya kita dapatnya ilmu. Tidak dapat laba, dapatnya konco. Terus yang paling enak di situ tuh gini, misalnya di tempat koperasi di Magelang itu pengen bikin pelatihan. Kita ngundang temen dari Jakarta. Kita tinggal minta tolong aja. Langsung datang. Yang penting nanti di rumah, di tempat kita diopeni. Jaringan ya berarti. Jaringan ya sama, nanti ketika kita diminta tolong, ya sama gitu lah. Ini menarik ya. Enaknya di situ. Alternatif pertama kemudian ada paguyuban ya dengan teman-teman sini. Kemudian yang kedua persoalan sistem bagaimana kemudian keluargaan dan perekonomiannya jalan. Menarik loh. Ini belum ada yang berpikir. Itu tahun berapa itu berarti? Itu tahun 2013. Ya. Lama banget. 2013. Tapi yang memanfaatkan itu juga sedikit gitu. Apa kendalanya kok? Kendalanya rata-rata mereka juga punya kesibukan gitu. Jadi sampai sekarang itu kami masih menjalankan itu dengan program dan pola. Ini kalau Jogja siapa yang ketuanya?
Jogja itu siapa ya? Burina itu siapa ya? Burina? Itu ada. Nanti bisa minta kontak. Wah, saya mau utang. Saya mau utang. Kok jatuh utang? Kayaknya kalau di teman-teman Jogja itu kayak kemarin saya pernah baca berita di Suara Merdeka apa ya? Kedaulatan Rakyat ya. Kedaulatan Rakyat. Itu tentang teman-teman di Asrafi itu sudah mulai kumpul, ya. Kumpul untuk ada salah satunya ada teman-teman dari koperasi itu. Ya. KSM Jogja. KSM Jogja. Ya. Saya curiga dengan orang-orang ini. Teman saya semua, maksudnya kalau saya ikut kan langsung repot. Bisa nanti bantu bikin. Wah, janganlah, nanti enggak banyak yang datang. Itu komunitas saja. Sementara. Oke, Bang, tapi gini, mungkin ada nggak sih sebenarnya proyeksi ini Kang Asparun terhadap kaitannya sekarang pandemi, kita banyak persoalan yang dihadapi teman-teman untuk membesarkan kegiatan sinema gitu. Tantangannya banyak, maksud saya tidak melulu persoalan uang, tapi persoalan juga bahwa kumpul aja susah nih. Kita mau produksi aja susah ya. Gimana ya? Bingung curhat ini. Salah satunya kita harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa apa yang kita lakukan itu aman, clean ya. Clean. Dan perlu. Terus juga gini, teman-teman yang terlibat itu juga harus patuh gitu. Harus patuh, jangan menyepelekan syarat-syarat supaya COVID ini tidak kena gitu loh. Harus kok pakai masker, pakai itu tetap harus. Itu sebenarnya persoalannya ke public relation teman-teman sini juga ya. Iya. Kita tetap harus menjaga kesehatan kita tapi tetap berkarya. Kemarin sempat heboh itu yang di televisi yang sinetron, wah itu yang sinetron tidak mematuhi protokol kesehatan. Nah itu kan sama kalau kita buat film, wah itu juga pasti akan sampai ke sana juga pembicaraan. Ya soalnya juga gini, sebetulnya kan bisa disiasati dengan kalau dialog misalnya, ya itu bisa ada jaga jarak. Atau dan di film sebenarnya banyak jaga jarak ya. Ya atau kita bermain angle gitu, jadi tidak terlalu banyak bertemu gitu. Iya sih sebenarnya bisa. Teman teater tadi dia tahu blocking yang aman lah. Ya. Blocking yang aman jarak 1 meter lebih itu bisa berdialog. Cuma gini, sebetulnya dengan kondisi kayak gini juga akan malah bisa ngirit budget. Yang tadinya banyak orang. Oh iya. Akhirnya misalnya make up, make yang tadinya dibantu 2 orang, kita cukup 1 orang gitu. Kameramen tidak perlu asisten. Oh iya ya. Asisten sutradara ada 3 ya. Itu banyak. Sekarang 1 aja. Dengan simple kru gitu. Sekarang akhirnya berpikir dengan simple kru saja jalan. Kenapa harus dengan banyak kru yang akhirnya artinya tuh kalau ketika membutuhkan banyak kru itu kan persoalan lain juga sebenarnya. Artinya tidak melulu juga, maksud saya dalam arti memang kemudian pertimbangannya protokol kesehatan tadi salah satunya. Tapi ke depan gimana Bang menurut Kang Asparun, kira-kira nasib dunia persilatan sinematografi sinema Indonesia ini kayak apa ini? Digembleng pandemi setahun ya ini sudah kayaknya berkembang atau memang harus ada alternatif yang lain? Harusnya itu berkembang. Karena gini, kita tidak tahu yang namanya pandemi itu selesainya sampai kapan, kita tidak tahu ya. Kalau kita masih berpikir bahwa kita ketakutan dengan itu, ya kita akan selamanya takut, kita tidak berkarya. Tapi kita harus mulai berpikir bagaimana kita bisa berdampingan. Artinya virusnya jalan, kita tetap berkarya. Virusnya jalan tetap berkarya, karena namanya virus kan nggak bisa dibunuh itu. Dan susah kita nggak ngerti, kalau tidak kelihatan. Salah satu itu, yang kedua pasti ada. Ya, pasti ada dan ada pergantian terus gitu. Selama dari dulu kan kemungkinan juga ada virus. Yang paling penting adalah kita tetap jaga sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, artinya gini Bang, kalau kita bicara ekspektasi, misalnya saya memproduksi sebuah produk sinematografi entah dokumenter atau fiksi, kan biasanya larinya bisa ke TV, bisa ke bioskop gitu kan. Itu kan jelas sekarang sudah nggak mungkin tuh. Ya bukan mungkin, tapi memang sangat ketat gitu. Kemudian sebenarnya ada alternatif apa yang menarik? Apakah Netflix salah satu jawaban yang pantas menurut untuk menyemangati teman-teman? Ya, saya pernah punya pikiran movie box gitu. Movie box. Jadi kita sepertinya bikin bioskop mini. Dengan misalnya di ruangan atau di tenda di tenda dengan penontonnya yang kita batasi gitu.
Akhirnya film-film teman-teman remaja kita masih bisa diputar terus dan nontonnya berbayar. Nontonnya berbayar. Karena apa? Membayarnya itu kan untuk subsidi, biar mereka teman-teman itu terus tetap bisa berkarya, bisa berputar membuat karya gitu. Ya, betul itu. Kalau tidak begitu ya repot. Nah, mungkin salah satu itu yang movie box itu. Jadi bisa ditempatkan di mana, misalnya hari Sabtu Minggu, nah kita bikin mutar film itu. Tidak harus di ruangan umum dan tidak harus di bioskop juga. Tidak harus di bioskop juga. Karena bioskop juga kemudian beda konsep ya kalau itu ya. Kaitannya dengan movie box kan beda konsep. Dan itu mungkin bagian dari wisata. Oke. Ya, itu bagian dari wisata. Di luar ada movie box-nya. Itu yang nanti baru kita konsep. Nah, kebetulan kita juga akan membuat wisata di belakang greenhouse itu. Sekitar 500 meter itu ada sungai. Ada tempat-tempat yang kosong. Masih bisa dimanfaatkan. Panjangnya kurang lebih 1 kilo. Wah, luar biasa. Ya, 1 kilo dengan tanah yang tanah keser yang tidak bertuan itu. Nah, kemudian kita kemarin sudah berbicara dengan kepala desa, Pak Camatnya, kemudian sama DPR, ya, untuk bisa memanfaatkan itu menjadi tempat wisata, tempat usaha, dan juga teman-teman kreator film bisa bermain di sana, berproduksi, berkarya. Jadi dulu kalau bukan dulu ya, ini gambaran di saya itu jadi kayak studi alam. Nah, kayak studi alam, tapi juga menjadi tempat wisata, juga kuliner. Nanti film-filmnya juga akan kita putar di situ. Kita pakai konsep movie box tadi. Tapi kalau tadi pertanyaan saya sebenarnya gini, karena menurut saya ini salah satunya analisanya adalah ketika pandemi terjadi, salah satu alternatifnya kan internet, media online atau kanal-kanal online seperti Netflix dan macam-macam, termasuk YouTube. Menurut Kang Aswaro itu peluang bukan sih sebenarnya atau sebenarnya rugi secara budget? Aku nggak tahu ya ini. Ya gini, tanya sebagai praktikus. Kalau kita bermain itu ada 2 keuntungan. Ada 2 keuntungan. Satu keuntungan non material, jadi keuntungan selain uang ya. Paling enggak ketika kita bermain di situ kan hampir semua orang mudah untuk mengakses di internet itu. Dan ada yang free, ada yang berbayar. Nah, itu keuntungan yang pertama. Keuntungan kedua, kalau kita mengandalkan uang dari pendapatan dari Google ya, dari YouTube ya. Nah, itu kan sekarang sangat sulit sekali. Sangat sulit kompetisinya sekali. Besar. Kompetisinya besar. Kayak obrolan kita ini, iya. Ilmu Tuhan. Sebetulnya bisa salah satu disikapi gini, di dalam programnya itu kita kasih built-in. Ya, kasih built-in gitu, kasih iklan-iklan misalnya. Di dalam itu ngobrol tentang apa yang kayak gini. Siapa nih yang punya sponsor ini ya? Sponsornya sama produksinya sama. Pribadi. Ya bisa nanti yang punya produksi ini nitip ini. Tolong dipromokan built-in gitu loh. Ini saya punya uang 200.000. Ya kita terima aja gitu. Nah, ya. Dari program itu berapa program ada berapa built-in itu sudah bisa nutup itu toh. Tuh saya butuh manajer ke sana ini. Nawak gitu depan. Terus juga sekarang gini banyak tempat-tempat makan. Ya, tempat-tempat makan itu kita digandeng. Ayo kita promosi di tempat kita. Jadi kita jangan terlalu banyak mengharap dari YouTube, tapi yang dari langsung dibayar ini ya itu kan lebih enak itu. Lebih cepat dapatnya. Lebih cepat. Cash flow-nya jelas itu. Kita ngobrol-ngobrol. Alternatif kawan-kawan. Jadi memang teman-teman kalau Kang Aswaro datang hari ini kan banyak pencerahan datang loh gitu. Banyak alternatif tadi terkait dengan bisnis di dunia multimedia khususnya untuk sinematografi. Alternatifnya banyak karena beliau memang bisnismen di dunia itu dengan cara yang berbeda, karena kemudian kalau bisnismen itu kan kadang-kadang berpikirnya kapitalis banget itu ya. Sementara yang dilakukan Kang Aswaro ini sangat sosialis, bukan ada sosialis tuh. Tapi gimana harapan Anda? Kira-kira memang sinema ke depan akan lebih baik atau gimana ya? Saya tuh membayangkan masih agak buram juga nih. Saya melihat akan lebih baik. Malah gitu ya? Akan lebih baik. Justru dalam kondisi sulit ini kita mensiasati, kita tahu kondisi sulit kita bisa berkarya. Gitu. Nanti kalau kondisi enak, harusnya
Harusnya kan lebih bagus banget itu. Cuma rekomendasinya enak, cuma enak melulu ya. Ya. Terus yang paling penting kita kan begitu kita lihat tayangan-tayangan di YouTube itu ya, itu banyak banget kita bisa lihat karya-karya teman-teman dari Korea, dari Jepang, dari mana. Nah kita lihat kan memang kita jauh tertinggal. Iya, kalau di YouTube di luar negeri itu serius. Kalau kita kan enggak ya. Kita masih banyak. Kita masih sekolah. Kita masih banyak ketika itu masih banyak guyonnya, masih banyak guyonnya, masih banyak bodoran itulah. Banyak bodorannya itu. Padahal kalau dilakukan serius, nanti pasti orang-orang itu juga akan wah aku tak pengen masang iklan di sana gitu. Itu. Pengen dapat iklan. Bisa ngasih teman-teman. Ya harus mulai dicoba itu Mas. Jadi kita tawarkan ada bank, ada perusahaan, ada apa kita login. Ayo kita pasang ini untuk menghidupi teman-teman kita, nggak usah disubsidi langsung duit itu. Iya. Tapi bagaimana supportingnya mereka kan juga punya CSR itu. Iya. Ya CSR dimasuki itu. CSR di pandemi masih jalan. Tetap jalan itu. Pakai. Waduh kacau ini. Banyaknya gitu ya. Kadang-kadang pandemi itu jadi alasan ya Bang. Wah nggak ada gitu. Ya kita belajar pada pedagang di pasar. Sama petani di sawah itu dia tidak pengaruh dengan namanya pandemi, dia tetap kuat gitu, luar biasa, perkasa, dia nggak terpengaruh dengan itu, walaupun awal-awalnya ada tapi setelah itu dia bangkit luar biasa. Ini menarik obrolan kita hari ini kan bicara kiat-kiat bisnis dunia sinema atau gimana caranya kemudian kita bisa survive di era seperti ini. Tantangannya banyak tapi malah justru yang menarik dari Kang Aswaro itu dia punya ide banyak sekali. Greenhouse. Buka cabang dong di Jogja. Enggak, nanti kalau buka cabang repot. Kenapa? Ditilep. Pakai ngurusi. Ditilep kepala sekolah. Saya kepala sekolah cabang Yojo. Tapi kembali ke itu tadi. Saya masih kepingin mengulik lagi tentang greenhouse Bang. Maksudku ini sebuah sistem yang baru. Kenapa kemudian tidak membuat sekolah langsung atau perguruan tinggi, akademia? Apa gitu? Greenhouse ya sebagai greenhouse saja. Jadi kalau sekolah itu kan udah banyak yang ngurus ya. Gitu ya. Pemerintah sudah. Atau karena memang karena saking senimannya terus kemudian karena kita lebih pengen dekat dengan masyarakat santai aja. Gitu. Masyarakat apa sih? Biar seolah-olah hidup kita itu bermanfaat gitu. Seolah-olah gitu. Santuy kalau di greenhouse santuy. Kalau beliau buat sekolah tuh repot banget. Sepatunya itu aja. Topinya itu aja. Ya karena kalau udah sekolah itu kan ribet. Formalnya ribet gitu. Jadi harus ngikutin ini itu dan segala macam. Kalau kita kan bebas itu. Kadang kita dibalik-balik dari depan ke belakang, dari depan ke belakang pun jelek ya tinggal dulu ya. Orang masalah gitu. Jelek tinggal dulu, ganti yang lainnya gitu. Tapi kegambaran lain selain teater, film, sastra, fotografi apa lagi? Sekarang saya kan lagi meriset kopi. Kopi ya. Kemarin sempat ditawarin main ke luar untuk ngopi tapi ngopi kita suatu saat main ke sana ini belum bisa Bang, sorry Bang. Waktunya ini agak ribet. Jadi gini, aku bikin base camp. Ketika teman-teman datang, kita ngopi bisa ngobrol macam-macam. Itu di greenhouse? Iya. Jadi kita bikin kopi sendiri. Kopi asli. Dari maksudnya dari Magelang? Ya ada dari Magelang, ada dari Temanggung, ada dari mana. Kita ngerajak sendiri, kita bikin kopi sendiri sambil ngobrol. Greenhouse Cafe tuh ini. Ya apa ya? Studi kafe lah. Studi kafe. Studio kopi. Studio kopi. Menarik. Karena kopi ini lagi membahana. Dengan budget yang murah kita bisa ngobrol gitu. Dan ketika saya ada temen aku gak repot-repot tak gawe ke dewi. Ayo ngopi bareng gitu ngobrol. Ayo pulang bayar ya. Pulang enggak. Tapi tinggal tadi beli gorengan berapa? Kayak gorengan tapi kemudian dapat ilmunya gitu. Ini menarik juga. Tak pikir memang Aswaro ini seorang single victor luar biasa menemukan celah-celah bukan perekonomian, bukannya berarti kapitalis juga, tapi untuk survivor. Menarik. Apalagi mungkin yang bisa disampaikan ke kawan-kawan ini
Ya. Semangatnya. Ya paling tidak dalam kondisi kayak gini tetap berkarya. Oke. Terus berkarya jangan menyerah dan tetap satu jaga kesehatan kita. Oke, itu ya jangan lupa ini obrolan kita selama 1 jam ini sudah 1 jam kita 1 jam. tidak terasa. Dan ternyata asik sebenarnya aku pengen banyak mengulik apa yang ada dalam pikirannya Kang Aswarum, teman-teman, untuk kaitannya dengan kiat-kiat berbisnis sinema di masa pandemi. Saya kira ini sudah cukup banyak. Teman-teman yang kepingin bermain, nanti silahkan bermain ke tempat Kang Aswarum, ke Greenhouse atau ke Belajar Kopi. Ya, nanti silahkan lihat di deskripsi ada nomor WA saya, tak kasih nomor beliau langsung gitu, WA saya dulu. Jadi nanti kan kalau mau main di tempat saya bisa tubing. Wah, ini wisatanya banyak. Bisa Gitu. Candinya juga ada. main ke kali gitu. Saya paling senang ke sana Ya. main ke candi-candi. Banyak candi di sana, historical banget kalau di luar itu, luar biasa. Jadi kan Greenhouse itu ada konsep satu namanya wisata sinema. Wisata sinema. Nah, Ini beda ini. itu yang belum Belum ada. Ya, belum punya. Tempat lain belum. Ya, belum ada itu wisata sinema. Terobosan social entrepreneurship ya, karena berbasis langsung masyarakat. Jadi biasanya gini, nah, wisata sinema ada satu keluarga datang ke rumah, dia mau bikin film satu keluarga, Bisa. bisa gitu. Nah, kita ajari bagaimana konsep sederhananya, kemudian nanti yang jadi kamera gantian, bapaknya, ibunya, anaknya. Yang aktor siapa gitu Ya, aktornya nanti gantian, Iya. krunya juga gantian. Nah, Menarik. nanti boleh dia pergi kemana settingnya Di mereka sekitar situ suka, ya. sekitar situ boleh, agak jauh juga boleh. Kemudian Wisata sinema. habis itu dia selesai syuting kita langsung diedit. Oke. Nah, jadi dia pulang ke kampungnya atau pulang ke Jakarta Sudah ada sudah bawa hasilnya itu, Ya, sudah. bisa mereka dilihat, langsung bisa diupload tuh ya. Luar biasa ini terobosan bro. Apa yang kita bahas hari ini daging semua. Daging semua ini. Tapi kan Daging semua. dagingnya daging murah. Murahan tapi kreatif karena beda perspektif ya. Kita prosesnya orang yang apa namanya survivor ya. Kalau kita orang-orang survivor. Ya, sebetulnya dengan kesederhanaan aja. Ya, apa yang kita punya itu. Ini yang menarik dari Kang Aswarum, dari dulu nggak berubah, santai, landai, sederhana tapi mengena. Tinggal kita mau atau tidak. Kayaknya gitu deh. Ada lagi yang mau closing itu? Wah, gitu aja. Terima kasih Kang Aswarum jauh-jauh dari Magelang datang ke Bantul Yogyakarta untuk bertamu kalau ini teman di podcast Bang Teddy WI. Jangan lupa jaga kesehatan, dan nanti kita akan main ke Greenhouse, kita lihat jalan-jalan ke sana pas hari Minggu di acara Minggu Seru. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi.